Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Satira Mandiani dengan NIM 123704029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mentutorialkan cara mendekonvolusi spektrum FTIR dengan menggunakan Origin Pro. Nah, sebelum itu, di sini saya itu memiliki 3 buah data gitu. Nah, di sini itu ada sampel ZNO, kemudian hidroksi apatit, dan juga sampel komposit dari keduanya. Nah, di sini cara untuk menganalisisnya itu kita nanti akan membuat spektrum ZNO terlebih dahulu. Kemudian kita akan membandingkannya dengan kompositnya gitu. Begitu pula dengan hidroksi apatit, kita akan membandingkannya dengan kompositnya gitu. Tapi spektrumnya itu berbeda gitu ya antara ZNO dan juga hidroksi apatit gitu. Oke, kita masuk ke origin. Kemudian kita impor dulu ya filenya. Nih, di sini kita pilih yang ZNO terlebih dahulu, kemudian kita open. Kita kasih di sini adalah wave number atau bilangan gelombang. Satuannya itu cm pangkat -1 dan juga transmitansi. Jadi emang di soalnya itu tidak dituliskan gitu ya keterangan dari kedua bilangan ini. Nah, kemudian di sini karena nilainya ini masih transmitansi, kita di sini bisa tambah kolom karena harus diubah dulu ke absorbansi. Jadi di sini cara mengubah ke absorbansinya itu kita pakai log 100 dibagi dengan kolom B atau kolom transmitansinya. Kita langsung mendapatkan nilai ini. Nah, kita akan plotkan bilangan gelombangnya dengan absorbansi dengan cara kontrol, ditahan, dan juga kita klik kolom yang kita mau select. Gitu. Kemudian kita pilih yang ini line. Nah, ini adalah gambar dari kurva spektrum FTIR ya. Cuma ini belum rapi karena di sini scale-nya juga masih dari besar ke kecil. Tapi kita memang nanti akan mengubah scale ini di akhir. Jadi di sini kita lakukan dulu perbaikan baseline dan juga smoothing. Jadi sebelum di dekonvolusi itu tuh harus diperbaikin dulu baseline-nya gitu. Ini di pick and baseline, kemudian di pick analyzer, open dialog. Kemudian di sini kita pilih yang subtract baseline, kita pilih next. Di sini baseline modenya kita pilih user defined karena kayak biar kita bisa nyari sendiri gitu ya. Kemudian kita next. Di sini kita pilih yang add. Kita pilih yang di bawah sini ya. Jadi perbaikan baseline ini tuh kayak narik baseline-nya tuh jadi rata gitu bawahnya. Makanya kita pilih yang bagian bawah ini untuk diratakan. Gitu. Kemudian kita done. Di sini kita modify. Kita juga bisa delete gitu. Kalau kita delete, kita klik aja ini terus kita klik delete. Ini kita rapihin lagi ya biar dia pas di tengah-tengah. Atau sekiranya yang perlu ditarik ke bawah, dia bisa gitu untuk narik gitu. Ini ada di sini, kemudian ini sedikit belum pas dan ini. Dan pastikan juga ini tuh ada di ujung, ada titik di ujung sini dan di ujung sini gitu. Jadi ujung awal dan ujung akhir itu harus ada. Gitu. Sisanya itu yang di bawah-bawahnya aja. Kemudian kita klik done, terus kita next. Di sini kita bisa lihat dulu hasil dari subtract kita tuh kayak apa. Nah, di sini kayak gini. Jadi ini udah rata banget. Kemudian kita pilih finish. Oke. Di sini kita buka lagi data di booknya dan kita ini plotting yang ini yang udah hasil subtract ya. Kita plotin. Nah, ini hasil subtract-nya. Ini lebih rapih daripada yang tadi buat baseline-nya. Walaupun ini ada yang ke bawah, tapi emang beberapa kasus tuh emang nggak bisa serata itu. Tapi ini udah dominannya rata. Kemudian kita klik analisis lagi, kita akan smoothing. Di signal processing kita pilih smooth, kita open dialog.
kita pilih point of window-nya 50. Jadi kayak ini kehalusannya gitu. Biar halus banget, kita auto preview biar kelihatan. Di sini kita bisa gedein lagi. Yang jadi kayak gini. Tuh, smooth jadinya. Jadi gak banyak rumput kalau udah di smoothing. Kita klik OK. Kita balik lagi ke sini. Kemudian di sini hasil smoothingnya kita plot. Nah, kita akan pakai hasil smoothing ya. Karena ini data yang udah bagusnya. Gitu. Di sini masih di 0 sampai 4500 kita ubah skalanya dulu karena FTIR tuh dari skala besar ke kecil. Jadi di sini kita sekitar 4000 aja ya karena di datanya juga 4000 nggak nyampe 4500 sama 450. Kita klik apply, kita bisa lihat dan klik OK. Jadi ini kurang lebih data yang FTIR asli. Cuman pada kasus ini kita kan tadi ini adalah sampel ZNO. Kita kan mau mendekonvolusi. Dekonvolusi itu jadi kita mau melihat puncak mana yang sebenarnya tuh dia overlapping gak kelihatan atau tersembunyi gitu. Kita mau keluarin itu puncaknya, kita mau lihat. Jadi di sini kita nggak bisa pakai seluruh spektrum karena itu kurang akurat dan akan lama juga. Jadi kita berdasarkan literatur yang sudah dibaca gitu, bahwa ZNO tuh identitasnya ada di sekitar 400 sampai 600 cm pangkat min 1 gitu di panjang gelombang itu. Jadi kita bakal mengpotong gitu ya, mengcut grafiknya dari hasil smoothing yang tadi dari 400 sampai ke 600 aja gitu yang kita pakai. Jadi di sini kita manual aja sampai ke 600. Sebenarnya kita bisa juga dari scale-nya kita ubah, tapi itu kurang akurat gitu loh. Jadi mending dari sini kita. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya. Tapi ini scale-nya kita ubah, baru di sini kita ubah dari 625 ya, kita ikutin ini 625 sampai ke 400 aja, jangan dari 300. Tadi kan 375, kita ke 400 aja, terus kita klik OK. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya grafiknya. Kalau udah kayak gini, kita akan namanya tuh turunan kedua gitu ya. Kita ke second derivative di mathematics, terus differentiate, open dialog, dan di sini kita bisa derivative ordernya di kedua karena kita mau cari second derivatifnya gitu. Nah, nanti akan ada garis kayak gini ya. Ini artinya ini udah ada batasannya gitu. Dan ini juga dilakuin biar nanti tuh data ketika kita mau dekonvolusi itu tuh nggak error karena kebanyakan kalau scale-nya udah diubah, udah di baseline-nya diperbaiki dan juga udah di smoothing, nanti tuh datanya ketika kita mau mendekonvolusi puncaknya tuh nggak terbaca dengan benar. Jadi salah satu cara biar second derivative tuh diaktifkan gitu itu tuh untuk agar plottingannya tuh benar gitu. Nah, di sini kita klik analisis lagi, kita ke peak and baseline, kita akan mendekonvolusi. Nah, di tahap ini kita akan mendekonvolusi dengan cara pilih ini dan pilihnya ini. Kalau dari tadi kita pilih peak analyzer, kita pilih yang multiply peak fit. Di sini kita open dialog. Kita peak functionnya bisa pilih, ada banyak, tapi yang paling umum adalah Gaussian. Jadi kita pilih yang Gaussian, terus kita klik OK. Di sini kita diminta untuk double klik untuk menentukan puncak dari peak-nya. Kemudian di sini kita pilih ini merupakan puncaknya, ya. Terus ini puncak juga. Nah, double klik aja. Terus di sini juga ada puncaknya kelihatan. Sama di sini ini yang kelihatannya dominan aja ya. Kemudian kita open NL Fit. Kita ini iteration yang pertama dan kita ini fit until converge. Nah, ini udah convergen dan RX square-nya 0,99 gitu ya. Ini kita done. Dan ini kita dapetin puncak yang kita mau gitu ya. Ini ada 4 puncak yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada di puncak yang tadi kita tandain tuh ada di sini. Dan ini masih udah sesuai gitu. Karena terkadang kalau kita nggak second derivative atau differentiate tadi, ini yang XC atau nilai puncaknya itu ini bisa aja di 1000 gitu. Jadi kayak masih datanya tuh
kurang akurat gitu. Kalau ini tuh udah sesuai, tadi kita ada di 569 ya, sekitar di sini. Kemudian di 540, di 4858, juga di 419 tuh di sini. Nah ini sebenarnya tuh berarti ada beberapa puncak yang nggak kelihatan, ada 2 ya di sini. Gitu. Terus kita bisa lihat juga di ini ya workbooknya. Nah di sini nih, ini data dari summary-nya. Nih ya, ini yang kita dapatin. Oke. Nah, ini kan kita baru dapat ini. Kalau kita mau menginterpretasikan, kita butuh membandingkannya sama komposit gitu ya. Nah, di sini saya akan buat folder baru. Ini kita rename aja, ini sini ZMO. Di sini kita bikin folder baru aja. Namanya tuh adalah HAPZNO atau kompositnya ya. Di sini kita new window worksheet, sama kayak tadi, sama banget caranya. Kita ke file, terus kita import. Di sini single ASC satu-satu. Kemudian kita open. Di sini kita ganti lagi jadi wave number. Kemudian di sini transmittan. Tadi pangkat yang satu, dan di sini. Nah, kita tambahin lagi kolomnya, di sini nilai absorbansi. Ini rumusnya sama, 100/B. Ya, kita plotting lagi. Jadi ini. Nah, seperti biasa kita langsung ke baseline correction, terus kita subtract, next, kita pilih user defined, kita next lagi, di sini baru kita tambah aja. Di sini boleh, sini, terus mana? Di sebelah sini aja. Dan kita baru modify di sini. Pastikan ada di akhir kan, jadi di sini aja. Terus ini rada ketengahin. Terus ini rada tengahin, ini juga yang di bawah. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian kita next, kita lihat hasil subtract kita kayak gini. Kemudian kita klik finish, dan di sini kita bisa plotting lagi yang subtractnya ke sini. Nah, ini jadinya. Kemudian kita baru smoothing. Kita smooth, open dialog, auto preview, dan oke. Kemudian di sini kita pakai yang data smoothing tadi. Ini. Di sini kita ubah dulu ya, dari 4000 sampai 450. Pokoknya caranya persis kayak tadi. Kita klik oke. Ini udah berubah. Nah, sekarang kita balik lagi ke workbooknya. Kita pilih yang dari 400 sampai ke 600. Pokoknya kita pilih yang langsung aja sampai di 600 yang pas aja. Ini kan 2 data yang beda ya, tapi kita mau lihat ada perbedaan perubahan apa enggak gitu. Ini dari 625 juga ya tadi, sampai ke 400 aja. Biar sama. Kita klik oke. Nah, ini dia datanya. Kemudian kita klik analisis, dan di sini kita jangan lupa untuk differentiate dulu jadi second derivative gitu. Oke. Terus di sini baru kita analisis dekonvolusi. Kita pakai Gaussian. Nih. Kita di sini klik double click.
Tadi kan itu udah 4 ya, yang sebelumnya itu. Tapi di sini tuh emang cuman terdeteksinya ada 2. Sebenarnya ini juga bisa sih, gitu. Nah, mungkin udah nggak terlalu kelihatan gitu loh. Tapi di sekitar sini juga masih bisa sih. Jadi sama sih sebenarnya ya. Kemudian kita open NL. Kita di sini kita ini dulu. Baru kita ke sini. Nah, baru kita ke Nah, di sini kan muncul error ya. Mungkin ini karena kebanyakan walaupun di sini R square-nya bagus, tapi mungkin ini tuh kebanyakan karena sebenarnya yang terdeteksi kan cuma 2 ya, nggak 4 kayak tadi. Jadi kayaknya aku mau ulang dulu ini, kita remove aja di sini, kemudian kita bisa klik analisis lagi, kita koreksi lagi ya. Coba kalau ini kita coba jadi 2. Di sini 1 sama di sini aja 1. Nah, ini baru kita terus kayak gini. Nah, ini udah konvergen ya daripada yang tadi. Kita klik done. Ini jadi kayak gini. Gitu. Nah, ini untuk sampel yang komposit dari ZNO sama hidroksi apatit. Ini kayak gini. Oke. Sebenarnya tuh cara buat analisisnya nanti tuh kita bakal ngebandingin gitu ya antara 2 itu. Yang tadi yang apa namanya ZNO dan juga kompositnya ini gitu. Ini data summary-nya. Gitu. Kita tinggal bandingin nanti ada perubahan apa enggak dan kita bisa lihat interaksi dari keduanya. Mungkin segitu yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.